Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 7 video ke-7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal OSN pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam OSN Fisika Kinematika Gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah roda berada di atas sebuah tiang vertikal seperti gambar di bawah. Ini yang diinginkan ya gambarnya. Tiba-tiba tersebut pecah menjadi dua bagian terpental mendatar ke kiri ya dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian satu bagian lain terpental ke kanan 4 meter per sekon. Ke kiri berarti menuju negatif ya, ke kanan menuju positif. Itu yang kita inginkan seperti itu. Pada kondisi tertentu vektor kecepatan dari dua pecahan tersebut saling tegak lurus. Hitunglah ya, apabila G sama dengan 10 meter per sekon, hitunglah yang A waktu yang diperlukan setelah tumbukan sehingga kondisi itu tercapai. Yang B, jarak antara pecahan ini saat kondisi di atas yang terjadi. Ya, kita lihat pembahasannya ya. Waktu yang diperlukan setelah tumbukan sehingga kondisi tercapai pecah menjadi dua bagian dengan memiliki arah kiri dan kanan. Maka dengan demikian ya, pecahan 1 ke arah kanan. Kita ambil yang ini pecahan kanan dulu ya. Maka Vx1 kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Pecahan kedua Vx2 adalah negatif 3 meter per sekon. Jadi yang ke kanan positif, yang ke kiri adalah negatif. Maka vektor kecepatannya pada V1 ya, pada V1 yang ini adalah Vx1i ditambah dengan Vy1j sehingga 4i ya dikurangi. Kenapa dikurangi? Ini mengambil dari ya jatuhnya benda ya. Seperti bentuk dari gerak lurus gerak jatuh bebas, maka bertanda negatif ya. Maka dengan demikian V1 sama dengan 4i dikurangi Yj ya. Ini pada kecepatan yang pertama, pecahan yang pertama ya. Pecahan yang kedua, V2 sama dengan Vx2i ditambah dengan V ya sama dengan V2y. Maka dengan demikian ya menjadi ya V2y sama dengan negatif 3. Ini negatif 3i dikurangi dengan Vyj. Jadi ini masing-masing vektor kecepatan terhadap pecahan 1 dan pecahan 2. Syaratnya adalah saling tegak lurus. Maka dengan demikian pada unsur X tegak lurus pada unsur Y, maka kecepatannya juga menjadi V1. Vektor V1 tegak lurus dengan vektor V2. Kalau demikian ya, pada vektor yang saling tegak lurus adalah menggunakan perkalian dot ya. Maka menggunakan perkalian dot sehingga vektor 1 dot vektor 2. Maka 4i dikurangi Vyj ya dot dari negatif 3i dikurangi dengan Vyj. Maka dengan demikian I dikalikan I1, J dikalikan J1. Maka kalau I kali J maka 0. Maka dengan demikian ya, ini adalah menjadi 12. I dikalikan I1 ya, Vy dikalikan Vy adalah
Y kuadrat C dikalikan C adalah 1. Maka negatif 12 ya ditambah dengan VY kuadrat sama dengan 0. Maka dengan demikian VY-nya sama dengan akar 12 atau 2 akar 3 meter per sekon. Ya. Ini pada waktu benda bergerak terhadap sumbu Y yang dipengaruhi oleh G sama dengan 10 meter per sekon. Maka persamaannya VY sama dengan GT. Maka T-nya adalah VY dibagi dengan G. Maka 2 akar 3 dibagi 10 ketemunya 1/5 akar 3 dalam satuan sekon. Ya. Maka dengan demikian, ya, berapakah delta X-nya atau jarak antara X dan Y pada pecahan 1 dan pecahan 2? Maka dengan demikian, ya, delta Vx dikalikan dengan T. Maka dengan demikian, mana delta Vx-nya? Yaitu diambil dari V1 dan V2. Kan itu, ya. Maka Vx1 yang ini, ya. Vx1 dikurangi Vx2. Maka dengan demikian adalah perubahan kecepatan pada masing-masing, yaitu kecepatan 1 dan kecepatan 2. Maka ini adalah Vx1 dikurangi Vx2. Maka dengan demikian 3 dikurangi 4 dikurangi 3 dikalikan waktunya adalah 1/5 akar 3. Maka dengan demikian ketemunya adalah 7/5 akar 3 dalam satuan meter. Jadi karena tegak lurus ada selisih pada unsur X-nya ini, ya. Pada unsur X-nya adalah 4 dikurangi 3, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 7/5 akar 3. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1, ya. Ingat, tegak lurus adalah bentuk dari perkalian dot pada vektornya. Kita lihat pada soal nomor 2. Pada pukul 6.40 WIB Budi berlari mengelilingi bangunan Universitas Indonesia. Budi membutuhkan waktu 60 detik untuk berlari 90 meter ke utara, kemudian berbelok ke timur, ya. Berbelok ke timur menempuh 60 meter dalam waktu 30 detik. Dan kemudian berlari ke selatan, ya. Ke selatan selama 10 detik menempuh jarak 10 meter baru sebelum berhenti. Yang A, gambarkan diagram vektor perpindahan untuk setiap perjalanan Budi dinyatakan dalam vektor satuan. Pilih pusat koordinat dari titik awal keberangkatan Budi. Kemudian B, berapa nilai dan arah kecepatan rata-rata Budi pada setiap perjalanannya, ya. Kemudian yang C, berapa nilai dan arah kecepatan rata-rata Budi untuk seluruhnya perjalanan Budi, ya. Maka dengan demikian diagram vektor perjalanan Budi sesuai dengan keadaan awal sampai akhir berdasarkan vektor satuannya. Maka berdasarkan searah dengan sumbu X, sumbu koordinat X dan Y, maka inilah perjalanan Budi. Jadi ini dikatakan bahwa yang pertama 90 meter ke utara. Kemudian, ya, berbelok menjadi ke timur, kan itu, ya. Timur dan seterusnya. Inilah bentuk yang diinginkan. Yang terakhir adalah 10 meter, ya. 10 meter ke selatan, ya. Berarti kalau demikian inilah sisanya adalah resultan atau jumlah vektor keseluruhan dari perjalanan Budi menempuh sudut theta, kan itu, ya. Maka dengan demikian kita lihat delta R1 90 meter ke utara, 90 meter J atau 90 J, ya, dalam waktu 60 detik. Kemudian R2 60 meter, maka 60 meter I. Waktunya 30 detik delta T-nya. Kemudian R3, ya, negatif 10 meter ke selatan, ya. Kalau ini ke utara, maka ini ke selatan, kan itu. Baliknya ke selatan, ya. Maka
negatif 10 meter J, waktunya adalah 10 detik ya. Itu yang diinginkan ya. Keterangan grafiknya demikian. Ini utara, ini ke selatan kan itu ya. Kita lihat pada soal nomor B. Nilai dan arah kecepatan rata-rata budi untuk setiap perjalanannya. Kita lihat di sini sudah ada tadi ya. Grafiknya atau dikatakan diagramnya, maka dengan demikian X adalah vektor satuannya I, Y adalah vektor satuannya J. Maka dengan demikian V1 ya, rata-ratanya adalah delta R1 dibagi dengan delta T1. 90 meter dibagi dengan 60 sekon, 1,5 meter per sekon J kan itu ya. Itu yang diinginkan ya. Kemudian ya, R2 pada kecepatan V2, maka delta R2 dibagi dengan delta T2, 60 dibagi 32 ya, meter per sekon I ya. Jadi ini adalah unsur I, ini adalah unsur J ya. Ini unsur X, ini unsur Y ya. Maka dengan demikian kita lihat ini adalah unsur X, ini unsur Y, ini adalah unsur X, ini unsur Y-nya lagi. Maka pada V3 ya, maka delta R ya, delta R3 dibagi dengan delta T3, maka negatif 10 meter J dibagi dengan 10 sekon, maka menjadi negatif 1 meter per sekon dalam unsur J ya. Maka dengan demikian ini unsur Y ya, ini unsur Y, ini adalah unsur X-nya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada masing-masing setiap perjalanannya. Maka dengan demikian delta R ya, itu sama dengan delta R1 ditambah delta R2 ditambah dengan delta R3. Maka 90 ya, 90J ditambah 60I dikurangi dengan 10J. Maka yang ada adalah 60I ditambah dengan 80J dalam satuan meter ya. Maka dengan demikian ya, perpindahan budi sampai berhenti adalah delta R dari akar dari 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat adalah 100 meter ya. Itulah yang diinginkan ya. Maka jarak keseluruhannya, maka dengan demikian waktu yang dibutuhkan ya. Ini waktu yang dibutuhkan 60, 30 dan 10. Maka delta T-nya 60, 30 dengan 10, maka menjadi 100 sekon. Maka dengan demikian kecepatan rata-rata keseluruhan adalah delta R dibagi dengan delta T. Maka 80 I ditambah dengan 80J dibagi dengan 100. Maka dengan demikian vektor kecepatannya adalah 0,6 I ditambah dengan 0,6 J. Maka dengan demikian arah perpindahannya adalah tangen theta ya, unsur sisi tegak dengan sisi mendatar, maka 80 dibagi dengan 60 ini. 80 dibagi dengan 60 itu sama dengan 4/3 ya. Maka sudutnya adalah 53 derajat yang diinginkan. Itulah keseluruhan yang kita ambil dari soal nomor 1 dengan nomor 2 ya. Kita harus bisa memahami mana vektor satuan ya, mana besarnya itu kan. Maka dari soal nomor 1 sampai nomor 2 itulah yang diinginkan pada bentuk persamaan gerak pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Itulah keseluruhannya ya. Semoga bisa dipahami ya, karena selalu kita harus semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.